Halo teman-teman, siapa di antara kalian yang baru mau mulai lari dan juga mungkin baru mulai mau lari lagi karena sebelumnya break, kemudian karena ada pandemi, ada Ramadan, teman-teman agak berkurang nih semangatnya lari. Terus gimana cara meningkatkan performa kita lari dan juga motivasi kita dalam berlari? Mari sama-sama bahas. Ada beberapa tips nih bagi teman-teman yang baru mau mulai lari, yang memilih olahraga lari untuk olahraganya, karena melihat kayaknya kok keren ya kalau kita lari, lihat scroll-scroll Instagram, wah kayaknya kalau lari nih bakal keluar keringat banyak, manfaatnya banyak, kemudian kalau foto-foto itu keren-keren banget. Nah, mungkin pilihan Anda tepat. Dan gimana sih cara memulainya? Dan juga kalau teman-teman yang sebenarnya dulunya intens, dulunya sering lari, tapi karena pandemi udah mulai turun tuh intensitasnya, kemudian Ramadan kemarin juga udah mulai turun lagi. Terus kebablasan sampai sekarang belum mulai olahraga nih. Terlalu nyaman, terlalu enak kasurnya jadi malas bergerak. Nah, sebenarnya ada beberapa tips yang untuk meningkatkan teman-teman itu motivasinya biar semangat lagi lari, kemudian kembali ke performa yang jauh lebih baik. Tips yang pertama adalah mulai dari paling bawah terlebih dahulu. Jadi nggak perlu lihat temennya kalau misalnya larinya udah kenceng banget, pace-nya pakai 5, pace-nya pakai 4 gitu ya. Jangan kepancing dulu, wah itu kayaknya kenceng banget. Jadi harus mulai dari tahap paling bawah. Jadi tahap paling bawah itu misal sebawah ini ya, misal saya akan kasih gambaran. Jadi misal kita akan lari gitu ya, jadi kita mulai dengan jalan terlebih dahulu, jalan 1 kilo, kemudian lari 1 kilo, kemudian jalan lagi 1 kilo. Itu saya rasa sampai sebawah itu. Jadi jangan berpikir lari itu harus ditarget gitu ya, harus 5 kilo gitu, nggak perlu. Have fun aja, nyantai aja, nyaman aja, yang penting vibe positif dari lari itu dapat gitu. Jadi jangan sampai lari itu malah menjadi beban. Yang jelas jangan kepancing sama temennya, harus menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau bisa bertahap dari bawah, bangun dari base paling bawah, kemudian gradual atau bertahap sampai ke performa yang terus-menerus meningkat. Tips nomor 2 adalah selipkan rest day atau waktu istirahat. Atau sebenarnya manajemen waktu sih. Jadi teman-teman kalau baru mulai lari, baru beli sepatu baru, kemudian baru beli jersey lari yang baru gitu ya. Kemudian semangatnya itu masih berapi-api gitu. Pengennya tiap hari lari, bahkan kalau bisa sikat aja 1 hari 2 kali lari. Nah, ini harus di-manage dengan baik. Lebih baik kita kalau misalnya masih pemula mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali, ya menyesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Kalau saya pribadi dulu mengawali lari itu 3 hari sekali, karena pertama kali lari saya langsung setiap hari lari itu langsung cedera. Nah, ini yang jangan sampai pengalaman saya di awal lari itu dicontoh oleh teman-teman sekalian. Jadi alangkah baiknya manajemennya diatur, manajemen waktunya diatur, kemudian jangan sampai kita terlalu intens, intensitasnya terlalu tinggi, akhirnya cedera, malah malas lagi untuk mulai larinya. Tips yang ketiga adalah dengarkan badanmu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa badannya itu agak kurang sedikit enak gitu ya, ada pegel-pegel sedikit, jangan dipaksa, karena memang badan kita itu menyerukan atau protes terhadap apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kalau intensitasnya terlalu berat, berarti mereka akan kerasa pegel-pegel. Nah, ini jangan dipaksakan gitu ya. Jangan malah, oh ini hanya mental aja, tapi badannya malah nanti akan berakibat fatal, cedera, malah bisa berkepanjangan juga cederanya. Jadi lebih baik dengarkan, kalau misalnya ada yang pegel-pegel, silakan dirawat lebih dahulu, rest day dulu, istirahat dulu, kemudian kalau memang sudah fit, sudah siap, baru kita mulai lagi. Tips yang keempat ada namanya muscle memory. Jadi kalau bagi teman-teman, ini khusus bagi teman-teman yang sebenarnya dulu udah pernah lari, udah pernah intens banget, kemudian karena pandemi, karena mungkin Ramadan, jadi sempat kepotong latihannya sebulan, bahkan kebablasan sampai 6 bulan gitu ya. Nah, sebenarnya jangan khawatir, kalian mulai dari nol lagi. Ada yang namanya muscle memory. Apa itu muscle memory? Jadi muscle memory itu kayak kemampuan otot kita, kalau misalnya kita pancing lagi, itu akan lebih cepat
kembali ke performa terbaik kita. Misal dulu kita membangun performa lari kita itu dalam 6 bulan, kemudian kita udah sanggup lari pace 5 nih. Nggak akan kalian membutuhkan waktu 5-6 bulan lagi untuk membangun dari awal berlari sampai ke pace 5 lagi. Tapi mungkin hanya sebulan atau mungkin mentok-mentoknya 2 bulan. Itu namanya muscle memory. Jadi yang penting rutin tapi tetap bertahap ya. Jangan pertama kali karena merasa dulu pernah lari pace 5 jadi awal langsung lari pace 5. Ini juga nggak bagus. Jadi harus di manage bertahap. Itu penting banget. Kalau misalnya nggak bertahap, intensitas langsung meningkat tajam, akan banyak resiko yang tidak teman-teman inginkan. Tips yang nomor 5 adalah bangun lingkungan yang suportif. Maksudnya seperti apa? Jadi kalian bisa ngajak teman yang lain untuk lari bareng, kemudian bisa gabung komunitas. Ini penting banget. Kenapa penting banget? Kalau kita kecenderungannya sering lari sendiri dan baru mulai lari ya, belum terbiasa lari, itu akan bisa dibilang akan lebih sering merasakan capeknya lari. Karena yang dirasakan pada saat berlari ya hanya capeknya aja, bukan positif vibe-nya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman gabung komunitas, itu akan sharing-sharing pengalaman tentang lari, kemudian ya sharing apapun lah tentang lari. Jadi vibe-nya itu bakal sering positif dan kita akan ngobrol terus, ada teman ngobrol, jadi nggak kepikiran rasa capeknya lari itu sendiri. Penting banget untuk menumbuhkan vibe untuk berlari kita. Selain itu juga teman-teman bisa pakai headset, dengerin musik kesayangan teman-teman, playlistnya udah disiapin tuh sebelumnya untuk lari. Itu juga bagus untuk meningkatkan positive vibe di teman-teman sekalian. Untuk komunitas sendiri sebenarnya nggak harus yang kumpul-kumpul ya, karena sekarang lagi musim pandemi juga. Ada banyak banget komunitas online yang bisa saling sharing pengalaman larinya. Hari ini saya udah lari kayak gini nih, terus saling sharing gimana caranya seperti ini, gimana caranya seperti itu, aparel apa yang terbaik, sepatu apa yang terbaik untuk kaki seperti ini. Nah, itu juga bisa membangun positive vibe di teman-teman sekalian. Nggak harus kumpul karena sedikit banyak harus dikurangi ya untuk jumlah teman-teman yang harus berkumpul secara fisik gitu ya. Tips nomor 6, gunakan aparel dan sepatu yang sesuai. Jadi kalau teman-teman yang baru mulai lari harus banyak cari informasi tentang terutama sepatu yang sesuai dengan kaki teman-teman. Jadi kaki itu banyak banget jenisnya, ada yang lebar, ada yang runcing, kemudian ada yang overpronation, underpronation, kemudian ada yang flat foot, nah ada yang high arch. Nah ini teman-teman harus bisa memilih sepatu yang tepat karena bukan hanya nggak nyaman, tapi bisa berakibat fatal juga. Nah harus dicari tahu dulu sepatu mana yang tepat, biar pada saat teman-teman berlari ya juga rasanya nyaman aja, bukan malah sakit gitu ya kakinya, malah bisa berakibat cedera juga, bisa memperparah cedera yang sudah kita punya sebelumnya juga. Nah harus mempunyai atau harus memilih sepatu yang tepat. Kalau untuk aparel yang penting teman-teman nyaman, jangan malah membebani, yang membantu kita untuk bergerak bebas. Tips nomor 7 adalah jangan jadikan lari sebagai beban atau sebagai tuntutan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, waduh kalau lari itu jadi beban bakal berat banget ya mulai lari. Tapi jadikan lari itu sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai kemauan ya. Teman-teman mau lari, enggak, tapi teman-teman butuh lari gitu loh. Bukan kalau misalnya teman-teman cuma mau lari, kalau pas nggak mau lari gimana dong? Nggak bakal lari kan? Jadi teman-teman harus butuh lari. Kalau misalnya mindsetnya adalah butuh lari, itu mau apapun keadaannya, kalau misalnya sakit tapi jangan dipaksakan, kalau misalnya kurang fit jangan dipaksakan. Apapun keadaannya tetap bakal menyelipkan waktu untuk berlari, karena memang teman-teman bakal butuh lari. Kalau nggak lari, misal, aduh nggak seger nih badannya, aduh ada yang kurang nih kayaknya kalau misalnya nggak lari. Nah kalau udah kebiasaan, jadi gaya hidup, udah itu bakal keterusan menjadi gaya hidup yang baik, gaya hidup yang sehat. Teman-teman bakal lari ya udah nyantai aja, enjoy aja, nggak bakal merasa ada tuntutan atau stres. Jadi itu tadi tips dan trik untuk teman-teman yang baru mau mulai lari atau baru mau mulai lari lagi. Jadi tipsnya semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Yang jelas kalau misalnya kita punya niatan lari harus dijaga, dan yang penting mulai aja dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, dan juga pertanyaan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.